Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Boy Haki. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Sibagapur. Pada kesempatan kali ini, saya memegang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di mana manajemen sumber daya manusia ini merupakan pengetahuan teknik dan aplikasi yang komprehensif tentang manajemen sumber daya manusia, di mana mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pokok-pokok utama dalam bidang sumber daya manusia. Dengan demikian diharapkan mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai berbagai konsep dasar manajemen sumber daya manusia, penerapan manajemen sumber daya manusia sebagai bekal terjun ke lapangan dunia usaha. Selanjutnya, sebelum saya masuk dalam ruang belajar, terlebih dahulu saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Karena merupakan dengan kita menggunakan metode tanya jawab dan diskusi maupun presentasi, itu merupakan mengajar antara dosen dan mahasiswa sehingga ada feedback, sehingga mahasiswa juga mengerti apa yang kita ajarkan. Pembelajaran capaian mata kuliah sumber daya manusia diharapkan mahasiswa mengetahui konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan mengapa manajemen sumber daya manusia diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Yang kedua, mengetahui tipe-tipe manajemen sumber daya manusia secara hierarkis beserta keahlian manajerial yang diperlukan untuk setiap hierarki tersebut. Ketiga, mahasiswa dapat secara fungsional mencakup kegiatan perencanaan sumber daya manusia, pengorganisasian sumber daya manusia, pengimplementasian sumber daya manusia, pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia dalam manajemen perusahaan. Yang keempat, mengetahui konsep manajemen sumber daya manusia secara operasional dalam organisasi bisnis. Jadi inilah cakupan sub mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang dapat dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya kita masuki dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita pelajari mata kuliah ataupun pembahasan yang dengan rekrutmen dan seleksi. Jadi sebelum saya masuk dalam mata kuliah rekrutmen dan seleksi, terlebih dahulu saya ingin menanyakan tentang mata kuliah minggu yang lalu yang telah kita pelajari. Itu menyangkut dengan fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Jadi saya ingin tahu nih, kira-kira masih ingat nggak bagaimana yang dikatakan dengan fungsi-fungsi manajemen? Siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa namanya? Oke, apa saja fungsi-fungsi manajemen? Fungsi-fungsi manajemen ada 4. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat pengendalian. Oke, sudah benar ya. Ada 4 fungsi manajemen yang perlu kita ketahui, dan jangan lupa itu sangat penting ya. Apalagi kita membahas atau mengambil mata kuliah manajemen sumber daya manusia ya. Jadi saya pengen tahu juga nih fungsi-fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Kira-kira siapa yang masih ingat? Oke, siapa namanya? Sarah Maulida ya. Baik, apa saja? Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia diantaranya ada perencanaan, pengembangan, rekrutmen, fungsi-fungsi MSDM diantaranya perencanaan, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, kompensasi, karir, keselamatan, kesehatan, dan PHK. Oke ya, itu fungsi-fungsi daripada manajemen sumber daya manusia. Itu nggak boleh lupa juga, itu sangat penting. Apalagi nanti Anda punya perusahaan, ya, Anda menjadi manajer di perusahaan, dalam proses rekrutmen nanti itu sangat penting sampai itu PHK dan lain. Ya. Baik, saya rasa mata kuliah minggu kemarin saya anggap sudah bisa diingat.
Jadi hari ini kita lanjut mata kuliah ataupun proses belajar kita menyangkut dengan rekrutmen dan seleksi. Karena kita tahu bersama bahwa rekrutmen itu sangat penting dalam sebuah perusahaan. Apabila kita salah nanti merekrut tenaga kerja, maka akan berdampak fatal bagi perusahaan kita nantinya. Ya. Jadi sebelumnya saya mau bertanya, seberapa pentingkah manajemen ataupun rekrutmen? Dan oke, kira-kira bagaimana? Menurut saya Pak sangat penting karena kebutuhan tenaga kerja tidak dapat ditunda, bahkan segera harus dipenuhi. Ya, berarti itu jawabannya sangat penting, ya, karena nggak boleh kosong dalam suatu jabatan, apalagi perusahaan, ya. Karena kalau kosong nanti akan berefek atau berakibat kepada tidak terlaksananya suatu kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut, ya. Selanjutnya, nah di sini dalam melakukan rekrutmen dan seleksi, pihak manajemen sumber daya manusia perlu memperhatikan 4 hal yang paling penting. Yang pertama, itu menyangkut dengan sumber tenaga kerja yang potensial untuk direkrut. Ya. Yang kedua, membuat cara agar pelamar tertarik untuk melamar. Yang ketiga, memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Yang keempat, pertimbangan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa sumber tenaga kerja yang potensial untuk direkrut itu artinya pihak pelamar ataupun pihak perusahaan nantinya dalam merekrut tenaga kerja itu harus benar-benar yang memiliki potensi, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan atau yang telah dipersyaratkan oleh pihak perusahaan, ya. Karena potensi itu sangat penting. Selanjutnya, membuat cara agar pelamar tertarik untuk melamar. Jadi kalau kita punya perusahaan, maka dalam kita membuka lowongan pekerjaan, maka itu harus ada daya tarik. Contoh misal daya tarik bisa kita kalau sekarang ini melalui media, ya, media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, itu bisa kita melalui itu, ya. Dan nanti jangan lupa kita tulis, kita muatkan dalam lowongan pekerjaan itu adanya kompensasi. Nah, itu menjadi daya tarik, ya kan? Suka nggak dikasih kompensasi? Suka, itu menjadi daya tarik bagi pelamar. Dan nanti dikasih tunjangan, ya. Kalau nanti dalam pekerjaan itu mencapai target yang ditetapkan, itu menjadi daya tarik sendiri, ya, bagi lowongan pekerjaan. Memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Jadi memenuhi kualifikasi yang diinginkan di sini nanti pihak perusahaan telah memberikan syarat sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Nanti di sini dia melihat juga tingkat penilaian, di mana nanti penilaian ini akan dilakukan sesuai dengan ketetapan perusahaan sampai nanti dilihat IPK-nya, ya, IPK-nya, karena dalam persyaratan itu sudah disebutkan semua, termasuk pengalaman di sana, IPK berapa, umur, dan jenis kelamin, ya. Itu sesuatu yang harus diperhatikan. Yang keempat, pertimbangan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi kita tahu bersama bahwa dalam melakukan rekrutmen itu butuh biayanya besar, ya, yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, ya, karena dengan biaya yang besar itu diharapkan oleh pihak perusahaan agar bisa menjadi calon karyawan yang benar-benar berpotensi, yang benar-benar mempunyai kemampuan di bidangnya dan dibuka lowongan pekerjaan tadi. Dia kenapa di saat bekerja nanti
memang orang-orang yang cocok, ya, karena nanti tujuannya itu kepada tujuan daripada perusahaan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, ya. Walaupun biaya besar, tapi tujuannya itu juga sangat bagus, ya, karena perusahaan tidak mungkin mengeluarkan biaya sebesar-besarnya kalau tidak ada manfaat untuk perusahaan. Itu perlu diingat, ya. Nah, jadi selanjutnya ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan seleksi. Yang pertama, yang harus Anda ingat bahwa dalam kita melakukan seleksi itu harus objektif. Yang kedua, tidak diskriminasi. Yang ketiga, hindarkan halo efek. Yang keempat, memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Artinya begini, harus objektif itu dalam kita melakukan proses seleksi itu tidak boleh curang. Kita harus jujur, ya, harus punya rasa, ya, kejujuran, harus transparan, ya kan, harus adil. Nah, itu dalam proses seleksi. Nah, kalau kita jadi orang yang menjadi panitia seleksi, kita harus objektif, ya, artinya apa adanya. Kalau dia memang nilainya tinggi bisa, dan dia lulus. Kalau memang dia tidak bisa, berarti dia tidak lulus, ya. Yang kedua, tidak diskriminasi. Diskriminasi di sini artinya pihak yang jadi penyelenggara seleksi ini tidak adanya batasan, seperti misalnya dari suku, ada agama, ada jenis kelamin, ada faktor umur, itu menjadi tidak ada batasan dalam melakukan seleksi. Jangan nanti kita agamanya beda, ini dicoreng terus, tidak boleh, ya? Artinya dalam seleksi itu tidak ada batasan. Yang selanjutnya, hindarkan halo efek. Artinya di sini kita tidak boleh memilih-milih. Artinya misalnya saya lebih suka pada si A misalnya, itu nggak boleh. Artinya kita harus transparan apa adanya. Kita adil di sini. Tidak boleh nanti, oh dia tidak suka, saya tidak suka sama si A misalnya, langsung digugurkan. Itu tidak boleh dalam proses seleksi, ya. Yang sebenarnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Makanya dalam proses seleksi ini ada namanya aturan mainnya. Dari proses penerimaan lamaran sampai dengan penempatan karyawan, semua ada proses, sehingga kita harus mengikuti proses tersebut. Supaya kenapa? Nanti hasil seleksi memang benar-benar sesuai dengan harapan perusahaan, ya. Tuh. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai pengertian rekrutmen. Ya, sebelum saya menjelaskan masalah rekrutmen, saya ingin tanya dulu. Tahu nggak itu apa rekrutmen? Oke, siapa namanya? Putri Patricia. Oke, apa kira-kira? Rekrutmen merupakan kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Oke, ya. Berarti sudah benar, ya. Kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Ini seperti saya jelaskan tadi bahwa dalam kita membuka lowongan pekerjaan itu harus mempunyai daya tarik. Supaya kenapa? Nanti orang yang melamar itu akan berlomba-lomba ke perusahaan kita. Tujuannya itu apa? Untuk mudah kita melakukan seleksi nantinya. Semakin banyak pelamar yang melamar ke perusahaan kita, maka akan semakin mudah mendapatkan kualifikasi yang kita inginkan. Sebaliknya, kalau misalnya pelamar sedikit, dalam kita mengambil tenaga kerja atau karyawan nantinya, kita akan susah karena tidak banyak pilihan. Yang kita mau atau perusahaan mau itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi, mempunyai skill yang memadai,
dan memiliki kualifikasi daripada perusahaan. Ya, itu tujuannya. Maka sangat bagus kalau banyak pelamar di perusahaan kita. Ya. Nah, di sini setelah tahu pengertiannya, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus tahu dulu pengertiannya apa. Nah, setelah kita tahu, nah mengapa rekrutmen itu penting? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Oke, siapa namanya? Oke, kira-kira kenapa penting kita mempelajari rekrutmen? Rekrutmen itu penting karena untuk memenuhi sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dari perencanaan sumber daya manusia yang sesuai yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, ya kita lihat ya. Berarti penting kita melakukan rekrutmen karena untuk memenuhi sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, berarti ini sudah jelas. Karena ini menyangkut dengan perencanaan sumber daya manusia, makanya itu perlu dilakukan rekrutmen. Ya, rekrutmen yang sesuai dengan kualifikasi daripada perusahaan tersebut. Nah, ya. Di sini setelah kita pelajari pengertian dan pentingnya rekrutmen, juga dia kita pelajari yang namanya itu adalah tujuan daripada rekrutmen. Nah, sebelum saya membahas tujuannya, kira-kira bisa nggak Anda jawab apa itu tujuan daripada rekrutmen? Oh ya, siapa namanya? Oke, kira-kira apa tujuan daripada rekrutmen? Rekrutmen itu yang pertama untuk memperoleh sumber tenaga kerja potensial, yang kedua untuk memperoleh calon pelamar yang memiliki kerja, yang ketiga untuk menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar, yang keempat untuk keperluan seleksi. Oke, ya, sudah bagus jawabannya. Nah, kita lihat itu yang pertama sudah disebutkan memperoleh sumber tenaga kerja yang potensial. Yang kedua, memperoleh sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi. Yang ketiga, menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar. Yang keempat, untuk kebutuhan seleksi. Kita lihat tujuan yang pertama, untuk memperoleh sebuah tenaga kerja yang potensial. Ini juga hampir sama dengan saya jelaskan sebelumnya, bahwa bisa kita membuka lowongan pekerjaan, semua perusahaan yang buka lowongan pekerjaan itu memerlukan orang-orang yang memiliki potensi, yang memiliki kemampuan, ya, yang memiliki skill. Karena kenapa? Dengan mereka menemukan tenaga kerja yang potensial, yang punya skill, maka nanti perusahaan itu akan mudah ya, akan mudah dalam proses nanti pelaksanaan tugas kalau dia nanti diterima di perusahaan tersebut. Ya, karena berbicara tentang potensial juga, pihak perusahaan ini dia lebih suka kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya, orang-orang sudah berpengalaman itu sangat suka oleh pihak perusahaan. Karena kenapa? Nanti begitu dia diterima, dia pihak perusahaan tidak lagi memerlukan pelatihan atau training. Nah, karena dalam pelatihan juga nanti membutuhkan biaya. Nah, ya, karena inti dari perusahaan itu dia pengeluarannya sedikit, tapi pendapatannya itu ya pengen lebih besar ya, atau keuntungannya itu pengen lebih besar. Biaya yang dikeluarkan itu sedikit, itu pengen perusahaan. Semua perusahaan intinya begitu dia. Nah, ya, pengen mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sedikit-sedikitnya. Ya. Selanjutnya, memperoleh sejumlah pelamar yang berkualifikasi. Nah, memperoleh sejumlah pelamar yang berkualifikasi itu juga dibutuhkan adanya batasan-batasan nilai nantinya. Batasan nilai yang memungkinkan pelamar itu diterima atau tidak. Karena semua nanti ada ketentuannya. Nah, misalnya nilai kalau 50 misalnya itu nggak lulus misalnya. Yang nilai 80, 70 itu lulus. Nah, itu ya ada batasan-batasannya. Ya. Selanjutnya yang ketiga ini kita lihat menentukan kriteria minimal untuk pelamar. Ini juga bersama dengan saya jelaskan sebelumnya, itu juga berhubungan
Yang pertama berhubungan dengan IPK, berhubungan dengan jenis kelamin, usia, pengalaman, dan referensi-referensi lain yang mendukung terhadap lowongan kerja yang akan kita lamar. Tapi di sini IPK itu juga salah satu faktor yang masuk dalam syarat. Makanya nanti Anda ini untuk belajar lebih semangat, lebih giat. Untuk apa? IPK itu bisa tinggi, itu menjadi nilai tambah. Apalagi nanti Anda ini punya pengalaman ya di bidang yang Anda lamar, itu menjadi nilai plus. Di saat nanti Anda mempunyai pengalaman, mempunyai skill di bidang ruang kerja yang diminta, itu menjadi nilai tambah bagi Anda semua. Dan nanti kalau Anda misalnya sudah diterima, itu menjadi nilai jual yang lebih ya. Artinya bukan kita menjual diri, tapi kita sudah punya nilai dengan pengalaman, dengan skill, dan hal lain yang mendukung dengan kerjaan yang kita lamar. Ya. Untuk pembukaan seleksi itu sama juga. Pada perusahaan itu pengen pembukaan seleksi itu yang memenuhi kualifikasi atau standar yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. Kalau pihak perusahaan itu sudah mendapat pelamar atau tenaga kerja yang sesuai, maka nanti seleksi atau rekrutmen yang dilakukan itu merupakan rekrutmen yang berhasil. Ya. Selanjutnya seperti judul kita belajar rekrutmen dan seleksi ya. Berarti rekrutmen sudah kita pelajari. Itu yang pertama ada pengertiannya, pentingnya kita mempelajari rekrutmen, apalagi tujuan rekrutmen. Sudah tahu kira-kira? Sudah ya? Itu perlu diingat karena itu penting. Ya. Karena saya yakin di sini calon-calon manajer semua. Ya? Karena kalau kita di manajemen itu memang dididik untuk menjadi seorang manajer. Ya, apalagi manajer muda. Ya, itu sangat oke. Ya. Selanjutnya kita belajar itu adalah seleksi. Tapi sebelum saya bahas seleksi, saya ingin tanya dulu ini. Apa sih itu seleksi? Siapa yang bisa menjawab? Oke, siapa namanya? Oke, apa itu seleksi? Seleksi adalah proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Oke ya. Jadi di sini kita lihat seleksi adalah proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Berarti proses selanjutnya setelah kita melakukan rekrutmen, maka langkah selanjutnya kita menyeleksi. Kita sudah rekrut, orang-orang sudah rekrut, dia sudah memenuhi kualifikasi, perusahaan sudah kita proses seleksi. Jadi sudah dijawab tadi, untuk memilih calon karyawan sesuai dengan persyaratan atau standar yang sudah ditetapkan. Jadi di sini seperti saya jelaskan tadi, bahwa nanti di antara tenaga kerja itu akan dipilih menjadi karyawan di perusahaan tersebut untuk ditetapkan atau yang telah ditetapkan dalam perusahaan tadi. Ya. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan proses seleksi. Nah, perlu diingat bahwa dalam kita melakukan seleksi, agar seleksi itu tidak salah dalam pelaksanaannya, perlu kita perhatikan prosesnya. Proses yang pertama itu menyiapkan tenaga sumber daya manusia. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang digunakan. Yang ketiga, menyiapkan waktu. Yang keempat, menyiapkan tahapan seleksi.
Ya, berarti ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam proses seleksi. Yang pertama, menyiapkan tenaga kerja sumber daya manusia. Itu sudah pasti dalam proses kita lakukan seleksi maupun rekrutmen itu harus memakai tenaga sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, ya, yang memiliki kemampuan, skill, dan yang berpengalaman di bidang seleksi. Ya, artinya dia jadi panitia tapi sudah pernah dia berpengalaman di bidang seleksi. Misalnya ada perusahaan misalnya tidak mampu melakukan seleksi oleh pihak internal atau pihak perusahaan itu sendiri, maka pihak perusahaan nanti akan menyewa konsultan yang berhubungan dengan sumber daya manusia di bidang seleksi. Karena berbicara tentang konsultan itu adalah tim ahli, orang ahli. Konsultan itu orang ahli, ya, di bidang sumber daya manusia, nanti akan disewakan kontrak oleh pihak perusahaan. Kalau perusahaan misalnya tidak mampu menyeleksi sendiri, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar diharapkan oleh pihak perusahaan. Walaupun pihak perusahaan itu harus membayar mahal kepada konsultan, tapi perusahaan itu tidak mau salah ya terhadap seleksi nantinya. Seandainya salah dalam seleksi, maka imbasnya itu sangat lama, ya. Imbasnya itu sangat fatal kepada perusahaan. Karena kalau salah nanti dalam penempatan, dalam seleksi orang tenaga kerja yang dipekerjakan dalam perusahaan A, maka nanti perusahaan itu akan rugi karena salah dalam seleksi, tidak tepat sasaran dalam proses seleksinya. Ya, itu sangat penting, perlu diingat. Yang kedua, menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Maka di sini dalam proses seleksi ini juga harus ada peralatan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada peralatan. Kalau peralatan seleksi bisa jadi di sini itu menyangkut dengan seleksi, ya kan, menyangkut dengan kursi, meja, pulpen, pensil dan sebagainya. Ya, itu merupakan alat yang harus dipenuhi atau harus disediakan oleh pihak perusahaan. Kalau tidak ada alat, nanti bisa jadi pelamar ini tidak nyaman dalam mengikuti proses seleksi. Ya, seperti misalnya Anda kuliah hari ini, tapi tidak ada kursi, jadi kita nyaman nggak? Ya. Enggak kan? Ya. Tapi ini kira-kira seperti itu juga harus ada peralatan. Misalnya di ruang nggak ada kipas angin, nah pasti panas kan? Ya. Yang selanjutnya menyiapkan waktu. Nah, misalnya untuk tes tertentu, misalnya dalam seleksi itu ada 2 tes umum misalnya, atau psikotes, atau tes kesehatan. Maka nanti itu ada waktunya masing-masing. 60 menit buat tes umum, psikotes pas 1 jam dan sebagainya. Itu ada pada tanggal waktu yang diberikan. Selanjutnya menyiapkan tahapan seleksi. Tahapan seleksi di sini itu harus sesuai dengan prosedur dari langkah yang pertama sampai kepada langkah yang terakhir nanti, ya, itu proses seleksi. Selanjutnya saya lanjut, itu berhubungan dengan tujuan seleksi. Jadi saya ingin tanya juga nih masalah tujuan seleksi. Kira-kira siapa yang bisa? Siapa namanya? Zam-Zami Nabawi. Ya, sebutkan tujuan seleksi pertama dalam mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Kemudian kedua dalam mendapatkan karyawan yang mau dan mampu. Kemudian yang ketiga mendapatkan karyawan yang loyal dan berintegritas tinggi. Yang keempat adalah mendapatkan karyawan yang memiliki rasa
mempunyai perusahaan. Kemudian kelima adalah mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan berprestasi. Ya, itu tujuan daripada seleksi ya, sudah benar tujuannya. Coba kita lihat, ya, itu secara umum ya, sudah disebutkan. Makanya di sini untuk sebelum kita masuk mata kuliah rekrutmen, makanya sebelumnya saya sudah membagikan juga lewat WhatsApp group ya tentang materi rekrutmen dan seleksi. Nah, nanti di sini kita sudah bisa saling sharing di sini, saya tanya jawab ya, saya jawab seperti yang saya lakukan saat ini. Saya rasa apa yang saya berikan materi sudah dipelajari ya, tidak sia-sia saya berikan materi sebelum saya masuk ke materi. So, tujuan utama dari proses seleksi karyawan pertama mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki moral yang baik. Yang kedua, mendapatkan karyawan yang mau dan mampu. Ketiga, mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi. Yang kelima, mendapatkan karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Jadi di sini kita lihat untuk mendapatkan karyawan yang jujur dan mempunyai moral yang baik itu sangat sulit, ya, itu sangat sulit. Dan kalau kita mendapatkan orang-orang yang jujur ataupun karyawan yang jujur, kita pertahankan. Karena mencari yang jujur itu sangat sulit, ya. Apalagi dia di moralnya itu baik, nah, perilakunya baik, sikapnya baik, ya. Itu sangat diperlukan dalam perusahaan. Karena perusahaan itu juga memberikan pelayanan kepada pelanggannya nanti, ya. Ya, selanjutnya mendapat karyawan yang mau dan mampu. Di sini kalau misalnya kita sudah mendapatkan karyawan yang mau bekerja dan mampu, itu harus dipertahankan. Karena perlu diingat bahwa aset yang sangat penting apa kira-kira? Karyawan, ya. Nah, berarti aset yang sangat penting itu adalah karyawannya. Karena orang yang bekerja nantinya itu adalah karyawan, ya. Semua manajernya itu adalah memberikan pengarahan, ya, membuat rencana dan memberikan pengarahan. Nah, selanjutnya mendapatkan karyawan yang rasa memiliki perusahaan. Dan ini sangat penting. Yang harus Anda tahu, kalau ada karyawan yang merasa dirinya misalnya memiliki karyawan, artinya kalau pegawai atau karyawan itu bisa bekerja, dia sungguh-sungguh niatnya ikhlas, karena dia menganggap saya itu miliknya sendiri. Nah, karena kalau sudah menganggap miliknya sendiri, berarti kita kerjanya sudah rajin, benar-benar kita kerja, artinya tidak di depan bos kita rajin, di belakang bos kita malas. Enggak begitu. Kalau kita sudah merasa memiliki diri kita sendiri, ya. Selanjutnya mendapatkan karyawan yang loyal dan integritas tinggi. Ini juga yang harus Anda pertahankan kepada si karyawan yang ada dalam perusahaan Anda, bahwa kalau karyawan itu sudah loyal, sudah setia, maka itu harus Anda jaga dengan baik. Karena setia itu mahal dan susah, ya. Nah, ya. Selanjutnya mendapat karyawan yang memiliki inovasi dan motivasi. Ini juga sangat penting Anda pertahankan, bahwa kalau ada misalnya ide-ide, karyawan yang memiliki ide yang bisa memajukan perusahaan, Anda harus pertahankan, ya. Apalagi inovasi-inovasi yang membuat perusahaan itu maju dan memiliki motivasi untuk bekerja dan mau bekerja, ya. Itu tujuan seleksi. Ingat ya, tujuan seleksi. Adapun tujuan khusus daripada seleksi, walaupun tujuan khusus biasanya sering disebut tidak etis atau tidak fair, ya, karena kurang etis. Karena kenapa? Kita lihat yang pertama, ya, untuk merebut karyawan bersaing. Yang kedua, mencari karyawan yang sudah memiliki pengalaman. Itu artinya kedua ini pihak perusahaan mencari pegawai atau karyawan itu dari perusahaan pesaing.
yang sudah bekerja di perusahaan pesaing dengan iming-iming memberikan lebih yang diberikan oleh perusahaan tempat dia bekerja atau sebelumnya. Misal di perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya dia mendapatkan gaji satu bulan misalnya 5 juta, di perusahaan yang mau direkrutnya itu dikasih gajinya itu 7 juta dengan tunjangan, tambah tunjangan plus fasilitas. Misalnya dikasih mobil, operasional dan sebagainya. Jadi sudah jelas kita sebagai manusia pasti tertarik. Kalau tidak ada faktor yang tadi, faktor loyal, faktor tidak setia, kita akan beralih. Beda halnya kalau kita sudah setia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menjadi karyawan yang sudah memiliki pengalaman. Jadi kalau kita ambil karyawan dari perusahaan lain, maka sudah jelas karyawan itu sudah memiliki pengalaman. Ya, memang di sini kita lihat di dalam tujuan khusus daripada seleksi itu ada segi kelemahannya dan ada segi keuntungannya. Kalau kita lihat dari segi keuntungannya, di sini pihak perusahaan yang merekrutnya itu tidak perlu memberikan pelatihan lagi atau training lagi, dia sudah siap bekerja. Nah, kelemahannya apa? Pihak perusahaan yang merekrut si karyawan tadi, dia harus membayar di atas rata-rata. Nah, apakah gajinya, kompensasinya, tunjangan ataupun fasilitas itu di atas karyawan rata-rata, karena dia sudah mengambil karyawan dari perusahaan lain. Ya, itu kekurangannya. Di sini setelah kita belajar tujuan umum seleksi dan tujuan khusus daripada seleksi, maka kita akan belajar jenis-jenis atau metode seleksi. Saya ingin tanyakan juga nih, karena kemarin sudah kasih bahan buat dipelajari, tapi hari ini saya tanya nih ya, siapa yang bisa jelaskan jenis-jenis metode seleksi? Siapa namanya? Oke. Apa? Baiklah, jenis-jenis metode seleksi itu ada 5. Ya. Pertama, legalitas dokumen. Kedua, melakukan wawancara. Ketiga, memberi tes track. Keempat, memberikan tes tentang pekerjaan. Kelima, tes fisik dan tes jiwa dan fisik. Oke ya, itu sudah dijawab. Jenis-jenis metode seleksi. Ya. Berikut jenis metode seleksinya. Itu yang sering digunakan di dalam perusahaan. Yang pertama itu legalitas dokumen. Legalitas dokumen di sini itu sangat penting karena kita bisa melihat keaslian daripada dokumen di pelamar. Ya, sampai di legalitas dokumen, sampai kita lihat nanti dia dari lembaga mana atau di mana dia kuliah, apakah dia asli identitasnya atau tidak. Ya, itu legalitas dokumen itu perlu kita perhatikan. Yang kedua, melakukan wawancara. Nah, wawancara yang kita lakukan di sini itu menyangkut dengan pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita ajukan dalam wawancara. Ya, kita tanya nanti misalnya data pribadi dia, pengalaman dia, dan sebagainya. Ya, itu akan kita tanya dalam melakukan wawancara. Selanjutnya memberikan tes-tes. Dalam memberikan tes-tes ini seperti saya jelaskan sebelumnya, itu ada tes umum, tes psikotes, ada tes kesehatan, dan tes-tes yang berhubungan dengan golongan yang diterima ataupun bidang khusus pekerjaan yang menyangkut dengan bidang pekerjaan yang dilamarnya. Akan dites, ya. Selanjutnya memberikan tes tentang pekerjaan. Nah, di sini seperti saya katakan tadi, nanti dalam jenis metode ini juga akan dilakukan tes terhadap pekerjaan. Misalnya kita masuk dalam lowongan pekerjaan atau melamar dalam lowongan pekerjaan bagian keuangan, maka kita akan tes nanti tes langsung
bagian keuangan bagaimana, atau kita masuk dalam pemasaran bagaimana kesiapan kita dalam proses pemasaran nantinya akan ditanyakan oleh pewawancara. Ya. Yang ketiga ataupun yang terakhir, tes 2 dan tes fisik. Nah, ini sangat penting juga, mengingat tes 2 dan tes fisik merupakan sesuatu yang harus maksimal, yang harus terpenuhi daripada calon pelamar. Karena kalau kita jiwanya tidak sehat, bisa nggak kita bekerja? Apalagi fisik, ya kan? Karena ini perusahaan, dia ingin yang maksimal. Ya, jangan nanti dikasih kerjaan sudah sertifikat. Jadi imbasnya kemana? Ke target daripada perusahaan, tidak akan tercapai dengan maksimal karena kita sertifikat. Ya, itu dia. Selanjutnya, nah setelah kita pelajari jenis-jenis metode seleksi, itu kita juga harus mempelajari tahapan daripada seleksi. Nah, jadi saya bertanya juga nih ya, sebelum saya menjelaskan tahapan-tahapan seleksi kira-kira. Siapa yang bisa jawab? Siapa namanya? Apa kira-kira? Ada beberapa tahapan seleksi. Yang pertama itu seleksi surat lamaran, yang kedua wawancara awal, yang ketiga tes tertulis umum, yang keempat tes psikotes, yang kelima wawancara kedua, yang keenam tes kesehatan, yang ketujuh wawancara atas langsung, yang kedelapan keputusan penerima, dan yang terakhir adalah penempatan. Oke ya, itu tahapan seleksi sudah dijawab. Cuma saya jelaskan ini tahapan seleksi. Ada 9 tahapan seleksi yang perlu Anda ingat. Yang pertama itu seleksi surat lamaran. Ya. Seleksi surat lamaran di sini. Yang di sini adalah apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang dibuka oleh perusahaan. Kalau misalnya surat lamaran yang dikirim baik itu melalui datang langsung ke perusahaan maupun melalui email atau pos, nanti kalau tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka nanti berkasnya atau surat lamaran itu dibuang, ya, tidak dipakai, ya, karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Ya. Yang selanjutnya wawancara awal. Wawancara awal di sini seperti saya jelaskan sebelumnya, nanti di sini pihak daripada yang menyeleksi ini akan diminta kepada pelamar untuk mengisi biodata pribadi, nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, pengalaman kerja, ya, ada misalnya ada kemampuan di bidang tertentu di sini sampai ke tahap tanda tangan sesuai dengan pernyataan yang kita buat. Itu di wawancara awal yang perlu diperhatikan. Setelah wawancara awal dilakukan, maka nanti selainnya ada tes tulis. Tes tulis ini seperti saya katakan sebelumnya, ada tes umum, tes kesehatan di sini, banyak tes yang dilakukan termasuk dalam tes kerjaan dulu dan yang kita amat itu di sini ya. Setelah tes tulis, maka di sini ada tes psikotes. Tes psikotes di sini yang akan dilakukan oleh pihak seleksi di sini menyangkut dengan kejujuran kita, kepribadian kita, kan? Di sini berhubungan dengan psikotes. Bagaimana kita menyelesaikan kalau ada masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut. Itu juga dinilai dalam psikotes. Dibuat kasus nanti, bagaimana pemecahannya. Itu yang akan ada dalam psikotes. Itu juga dengan wawancara kedua. Wawancara kedua di sini itu kelanjutan dari psikotes. Apa yang telah diucapkan oleh si pelamar itu dibuktikan di wawancara kedua. Apakah sesuai atau tidak? Dan setelah itu orang yang melakukan wawancara ini dia nanti akan melihat kesungguhan daripada pelamar. Jangan-jangan ini cuma main-main saja, tidak sungguh-sungguh. Nah, kan iseng-iseng saja. Kan ada juga itu kan. Nah, dia melihat kesungguhan di wawancara kedua. Nah, setelah wawancara kedua itu dilakukan tes kesehatan. Tes kesehatan di sini supaya nanti
pelamar yang diterima di perusahaan tersebut bukan orang kita, ya, bukan orang kita. Di sini orang yang sehat walafiat. Karena nanti yakni setiap kegiatan itu harus selesai. Itu juga dengan wawancara atasan langsung. Wawancara atasan langsung di sini nanti dipanggil per orang, nanti yang wawancara itu adalah pimpinannya, bosnya langsung. Karena kenapa? Di saat dia diterima, apakah cocok nggak dia bekerja dengan bawahannya? Itu tujuan daripada wawancara dengan atasan. Ya, kita melihat bagaimana pecah masalah, bagaimana keseriusannya juga di sini, ya. Ini di wawancara atasan langsung. Itu juga dengan keputusan penelitian dan penempatan. Setelah adanya nanti setelah dites oleh pimpinan sudah tahu, oh, ini bagian ini lebih cocok ya. Nah, ya nanti ditempatkan. Nah, makanya penempatan ini sangat penting juga, jangan sampai salah nanti, ya. Nah, kita lihat lagi apa ya? Maka dari paparan yang telah saya berikan tadi, dari proses awal kita masuk kuliah, masalah rekrutmen dan seleksi, sampai kepada tahap seleksi, maka di sini saya ingin apa ya, siapa yang bisa merangkulkan dari pembahasan yang pertama sampai ke tahap seleksi, ya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Siapa? Bisa? Ini? Kira-kira siapa? Oh, boleh, ya. Siapa namanya? Nora Fajira. Oke. Nah, coba jelasin, ya. Jadi berdasarkan kuliah kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa materi kita hari ini adalah rekrutmen dan seleksi. Jadi kita dapat mengetahui bahwa rekrutmen adalah kegiatan menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar di perusahaan yang sesuai dengan kualifikasi dan ketentuan dari perusahaan tersebut. Kemudian ada juga tujuan-tujuan dari rekrutmen, yaitu menarik karyawan yang potensial, jujur, dan dapat loyalitas kepada perusahaan. Kemudian kita pelajari juga tentang seleksi. Seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada beberapa metode-metode seleksi yang telah dijelaskan serta tahapan-tahapan seleksi. Jadi dengan memahami ini, jika suatu saat nanti kita bisa menempati posisi sebagai manajemen sumber daya manusia, kita bisa memanfaatkan ilmu yang kita pelajari hari ini. Jadi kita bisa menjadi manajer yang adil dan juga jujur terhadap para pelamar, dan kita mampu menggait para pelamar yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Karena proses ini sangatlah membutuhkan biaya yang besar, jadi harus sangat hati-hati dalam menarik para pelamar agar tidak terjadinya pemborosan dan kerugian bagi perusahaan. Kemudian untuk memperoleh karyawan yang loyal, kita juga harus sesuai memberikan gaji serta tunjangan dengan kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Terima kasih, ya. Karena dulu. Oke, itu sudah disimpulkan dari paparan saya yang pertama sampai yang terakhir, ya. Jadi ada pertanyaan berikutnya ini? Nggak ada, ya? Berarti kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.